Kita lihat selanjutnya di masa Nuh alaihissalam. Ada orang soleh yang diagung-agungkan. Ada namanya Wud, Suwa, Ya'uq, Yaguth, dan Nasr. Konon ini orang-orang baik. Ya namanya manusia. Kalau dia mendapatkan kebaikan dari manusia, biasanya dia mencintainya, menghormatinya, bahkan mengagungkan dan mengidolakannya. Rupanya turun-temurun kebaikan orang baik ini diceritakan, dikisahkan turun-temurun, lalu dibuat lukisannya atau fotonya. Setelah itu dihiasi lagi kepada para pemahat. Jangan cuma dilukis, coba dibuat patungnya, agar bisa didewa-dewakan, diingat-ingat selalu. Lambat laun jadilah dia Tuhan yang disembah. Begitulah awal mula kemusyrikan di muka bumi ini, dan berkembang sampai zaman sekarang. Bagaimana anak muda kehilangan orientasi dengan mencontoh karakter-karakter yang sesungguhnya tidak ada dalam kehidupan nyata. Karakter-karakter yang hanya ada di dalam dunia animasi. Kemudian berdandan, bergaya hidup, lifestyle-nya seperti tokoh-tokoh yang diidolakannya. Bahkan sampai makanannya dan cara makanannya dan sendok makannya atau cara makannya mengikuti yang diidolakannya. Bersyukurlah kita punya nabi yang diutus. Katakan alhamdulillah. Bersyukurlah para nabi ini menjadi teladan yang hebat buat kita semua. Dan bersyukurlah kemudian para nabi dan rasul ini oleh Allah dibekali dengan wahyu, dengan Alkitab, dengan firman-firman yang membimbing kita, sehingga kemudian kita berpikir ulang, kenapa saya menyembah patung? Kenapa harus bertuhan kepada patung? Kata Ibrahim, tanya sama patung besar ini, siapa yang telah menghancurkan patung-patung kecil itu? Karena alat penghancur ada di kalung ada di kalung di leher si patung besar. Ibrahim kemudian diprotes, bagaimana mungkin batu bisa menghancurkan batu yang lain? Kalau begitu, kamu lebih bodoh. Kenapa kamu sembah patung ini? Kalau ada orang baik yang bisa memberikan kepada kamu, itu karena ada yang memberikan kekuatan kepada orang baik itu untuk bisa berbagi kepada kamu. Dan orang yang kamu anggap baik itu sebetulnya tidak punya apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali atas rezeki yang Allah berikan kepada dia. Bagaimana hujan diturunkan dari langit, asal muasal air sebelum ada air dari bumi adalah turun dari langit. Bukan cuma diturunkan dari langit, tetapi kandungan air hujan itu sudah Allah kondisikan sedemikian rupa agar sesuai dengan benih yang ada di dalam tanah. Benih-benih itu Allah siapkan sampai kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan hijau dan hewan kemudian hidup. Manusia bisa makan, manusia bisa berpenghasilan, manusia bisa berdagang. Dengan di muka bumi yang sudah dimudahkan untuk diambil asetnya, permukaan laut yang mudah diarungi oleh kapal untuk bisa menyeberangi dan mengangkut barang-barang yang dibutuhkan manusia, baik untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan investasi dan perdagangannya. Semuanya ada yang maha baik, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, maka manusia bukan cuma disorientasi, tetapi manusia akan sampai pada puncak kehancurannya. Dan puncak kehancuran manusia jika tidak mengenal syariatnya, jika tidak mencintai dan meneladani nabinya, jika tidak mengenal Tuhannya. Puncak kerusakan manusia adalah ketika manusia sudah menghamba kepada sesama makhluk ciptaan Tuhannya.